Kita yang sudah tahu akar masalahnya, ayo kita rubah stereotipnya. Stop sampai di sini saja sentimen-sentimen negatifnya. Gak usah diterusin ke keturunan-keturunan kita. Gak apa-apa kok orang HK nikah sama orang Kanton itu gak apa-apa, gak usah dihalang-halangi. Zaman dulu orang Kanton itu mengharamkan keturunannya nikah sama orang HK. Begitu pula sebaliknya. Nah lo kok bisa ya? Padahal sama-sama etnis, hanya sama-sama dari satu rumpun. Bagaimana mungkin mereka bisa saling benci? 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Kaos yang Intan pakai ini kaos Xinjia ya, gambar ular kayu karena tahun depan itu tahun ular, unsur kayu. Kalau teman-teman mau order ini masih nutut, apalagi teman-teman yang di Jawa ya, ini masih bisa datang sebelum Xinjia. Kalau teman-teman yang di luar Jawa bisa sih datang sebelum Xinjia, tapi bakal ngepres banget. Kaos yang Intan pakai ini warna merah salmon. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, warna merah tua juga ada, size kit juga ada. Selain ular kayu, ada juga custom marga. Bisa custom marga sesuai marga teman-teman. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada yang efek emas, emasnya ini berkilau ya. Ada efek glow in the dark, kalau malam fosfornya itu nyala. Ada juga efek rainbow, kalau kena cahaya keluar hologramnya. Kalau teman-teman nggak mau yang aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Selain custom marga dan ular kayu, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Dr. Hua Tuo, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Segera di check out sebelum tanggal 12. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Mungkin teman-teman ya, entah teman-teman HK atau teman-teman non HK pernah diwanti-wanti sama orang tua. Biasanya yang teman-teman non HK diwanti-wanti, kamu jangan dapat orang gek loh. Gek itu maksudnya HK ya. Begitu juga yang HK, kamu itu HK, carinya yang sama-sama HK. Bener nggak? Padahal orang Kanton, orang Hokkien, orang HK itu sama-sama berasal dari ras yang sama, yaitu suku Han. Bener ya, spoiler ya, Intan juga diwanti-wanti. Tapi yang wanti-wanti bukan mamanya Intan ya, tantenya Intan. Soalnya tantenya Intan tuh tipe-tipe tante-tante yang kepo gitu loh. Suka nasihati, suka ngurusin kerjaannya orang. Kalau mamanya Intan mah kagak, mamanya Intan mah cuek. Boro-boro dikasih syarat, nggak dikasih syarat aja kagak laku-laku. Kata tantenya Intan, hati-hati sama orang gek, jangan dapet orang gek itu orang gek itu egois, kelakuannya seenak jidat. Katanya tantenya Intan kayak gitu, cuman nggak Intan dengerin kok. Ya sekarang ya, orang mana sih yang nggak egois? Kita bisa makan kenyang dulu, baru kita ngasih orang yang kelaparan, bener nggak? Ternyata guys, setelah Intan riset lebih dalam, itu bukan karena sifat, tapi ada dendam kesumat pada pertengahan abad ke-19, tepatnya pada tahun 1855 sampai 1868. Menurut catatan sejarah, namanya adalah Tu Ke Xietou. Xietou adalah konflik bersenjata, Tu adalah lokal, dan Ke adalah pendatang. Pendatang yang dimaksud di sini adalah orang HK. Tu Ke Xietou sendiri terjadi di banyak tempat seperti di Guangdong, Guangxi, Jiangxi, Yunnan, Zhejiang, Jiangsu Utara, sampai wilayah timur laut China. Yang tak bahas di video ini yang terjadi di Guangdong alias Kanton, yang paling parah, yang paling besar. Tu Ke Xietou yang berada di Guangdong ini, itu konflik yang paling besar loh, konflik yang paling sengit. Yang mana total yang tewas itu diprediksi sampai 1 jutaan. Yang pasti gegara perangnya itu sendiri itu 500.000. Gara-gara efek lanjutannya, misal setelah perang kan biasanya terjadi kayak kelaparan, terus
terjadi banyak penyakit. Untuk efek lanjutannya, jika ditotal nih, itu 1 jutaan. Kok bisa ya sesama etnis Han itu terjadi bentrokan seperti itu? Sebelumnya teman-teman tak kasih tahu dulu. 90% etnis China adalah etnis Han. Jadi nggak ada itu etnis Hokkien, etnis Hakka, etnis Ge, etnis Kanton, itu nggak ada. Mereka mengelompokkan diri berdasarkan wilayah. Contoh gampangnya, orang-orang Tiongkok yang datang ke Indo lah ya, yang bermigrasi ke Indo. Orang-orang Tiongkok yang misal berasal dari Fujian itu seneng ngumpul sama orang-orang Fujian. Makanya disebut Cindo Fujian. Begitu juga orang-orang Hakka lebih seneng lebih nyambung sama sesama Hakka, makanya disebut Cindo Hakka. Makanya di Indonesia ada Cindo Hakka, Cindo Kanton, Cindo Fujian, iya kan. Tapi aslinya ini bukan ras. Hakka, Fujian, Kanton ini bukan ras. Mereka sama-sama satu suku, yaitu suku Han. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya, pernah Intan bahas sendiri di Hakka, tentang Hakka. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sekarang kita ke Tugesieto itu sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Berawal dari banyaknya orang Tiongkok Utara yang bermigrasi ke Tiongkok Selatan. Kenapa mereka yang di Tiongkok Utara migrasinya ke Tiongkok Selatan? Karena zaman dulu Tiongkok itu nggak aman. Sewaktu-waktu bisa terjadi perang. Sehingga orang-orang Tiongkok Utara migrasi ke daerah selatan. Kenapa kok daerah selatan? Karena daerah selatan itu dekat laut, sehingga kalau ada apa-apa mereka bisa kabur. Nah, Tiongkok Selatan yang menjadi favoritnya orang-orang Tiongkok Utara itu kebanyakan Fujian dan Guangdong. Saat mereka datang ke Guangdong, mereka tidak disambut dengan hangat oleh penduduk lokal. Mereka disuruh menempati tanah-tanah yang tandus. Orang-orang Tiongkok Utara yang bermigrasi itu dijuluki Hakka oleh penduduk lokal. Hakka itu artinya tamu. Saking nggak senengnya sampai dijuluki tamu ya guys ya. Orang Hakka sama orang Kanton itu sama-sama berevolusi ya kan. Apalagi zaman dulu itu satu ibu itu bisa manak sampai 10 anak. Sehingga tambah lama itu tambah banyak populasi, tambah padat, orang Hakka tambah banyak, orang Kanton juga tambah banyak, yang apalagi pendatangnya itu juga tambah banyak. Lama-kelamaan orang Hakka ini yang grundel juga dong. Dia merasa aku juga warga negara Tiongkok loh. Lah kok aku disuruh menempati tanah yang tandus, kok enak dia nempati tanah yang subur. Soalnya tanah tandus sama subur itu ngefek banget ya buat zaman dulu. Yang mana orang-orang 90% mata pencahariannya adalah petani. Kalau dikasih tanah yang tandus ya susah untuk hidup. Zaman dulu kan tidak terlalu banyak pilihan pekerjaan. Lagi pula zaman dulu itu belum jelas, aturan kepemilikan tanah itu belum jelas. Nggak ada yang namanya tanah SHM, tanah ijo, itu belum jelas, belum ada sertifikatnya. Banyak juga orang Kanton yang nawari orang Hakka, ya udah nggak apa-apa, kamu tinggal di rumahku, tak pinjemi rumahku buat kamu tinggal, tapi dengan syarat tanahku garapen. Ini kayak eksploitasi gitu ya, disuruh kerja nggak dibayar. Sehingga orang-orang Hakka itu banyak yang sebel dan mereka itu berkumpul sesama Hakka, menciptakan komunitas sendiri, ngomongnya juga ngomong bahasa Hakka. Orang-orang Kanton khawatir dong. Orang-orang Kanton pun juga, dia juga bersatu, bentuk komunitas juga. Mereka juga ancang-ancang. Orang Hakka ancang-ancang, orang Kanton juga ancang-ancang. Sama-sama ancang-ancangnya. Ini adalah awal dari ketegangan antara orang Kanton dan orang Hakka. Puncak ketegangan terjadi pada saat pemberontakan Turban Merah. Pemberontakan Turban Merah itu pemberontakan yang terjadi karena rakyat itu kepingin menggulingkan dinasti Qing, dinasti pada saat itu. Ini terjadi pada tahun 1854, yang mana pemberontakan Turban Merah itu anggotanya kebanyakan orang Kanton. Meanwhile,
Orang HK itu diminta tolong sama pemerintah untuk membasmi pemberontakan Turban Merah. Orang HK banyak yang membantu pemerintah, membantu negara Qing. Mereka menyerbu desanya orang Kanton, ngebunuh para pemberontak atau yang dianggap pemberontak. Padahal penduduk desa yang nggak ngerti apa-apa dicurigai ya habisi juga nyawanya. Hal ini memicu permusuhan besar antara orang HK dan orang Kanton. Orang Kanton marah dong, dia ngebales. Orang Kanton menyerang desa-desa HK. Inilah yang dinamakan Tuke Sieto yang terjadi pada tahun 1855 sampai 1868. Orang Kanton populasinya itu lebih besar daripada orang HK, sehingga orang HK kocar-kacir. Populasi HK terutama di daerah Sei ya, yang mana itu daerah terjadinya pertempuran, sampai berkurang 3%. Pemerintah Qing turun tangan. Dia melakukan mediasi terhadap orang Kanton dan orang HK. Ayo kita selesaikan dengan kepala dingin, enake ya apa? Nggak ketemu guys, sehingga pada tahun 1857 pemerintah Qing lepas tangan. Kenapa kok lepas tangan? Pemerintah Qing bobot karena dia sendiri juga punya masalah. Masalahnya apa? Seperti melawan kekuatan barat dan melawan pemberontakan Taiping. Pemberontakan Taiping itu salah satu pemberontakan terbesar sepanjang sejarah guys ya. Buat teman-teman yang pengen tahu, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pelakunya pemberontakan Taiping ini adiknya Yesus guys. Lah kok pemerintah lepas tangan? Ternyata orang Kanton sama orang HK tengkar lagi. Sampai akhirnya pemerintah Qing pun ya udah mengambil keputusan untuk merelokasi orang-orang HK pindah ke Guangxi, yang mana itu juga bukan tanah yang subur. Banyak juga dari orang-orang HK yang bermigrasi ke luar negeri. At the end itu dikit banget yang tinggal di lokasi konflik, itu dikit banget. Karena kejadian ini, oke lah orang Kanton itu berhasil mempertahankan tanahnya gitu ya. Tapi gara-gara Tuke Sieto ini banyak yang miskin. Ya dua-duanya itu sama-sama bonyok guys. Yang HK bonyok, yang Kanton juga bonyok. Inilah alasannya guys, kenapa orang Kanton dan orang HK itu saling membenci. Ya gara-gara konflik Tuke Sieto ini. Sampai orang Kanton itu berharap keturunannya itu jangan sampai nikah sama orang HK. Begitu pula sebaliknya. Sampai sekarang, tapi alasannya sekarang ini lebih disamarkan yang lebih masuk akal. Misal orang HK itu egois lah, orang Kanton itu galak lah, kayak gitu. Enggak ya guys ya, bukan karena sifat. Kalau masalah sifat mah, semua ras ada yang egois, ada yang kasar, ada yang galak, semua ras ada kayak gitu. Kita yang sudah tahu akar masalahnya, ayo kita rubah stereotipnya. Stop sampai di sini saja sentimen-sentimen negatifnya. Gak usah diterusin ke keturunan-keturunan kita. Gak apa-apa kok orang HK nikah sama orang Kanton itu gak apa-apa, gak usah dihalang-halangi. Mungkin yang nonton video ini ada nggak orang HK yang nikah sama orang Kanton? Bisa komen di bawah sebagai bukti, bisa loh orang HK itu nikah sama orang Kanton. Cocok-cocok aja, harmonis-harmonis aja. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Xie ni Kuan Kan, Cai Jen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.